Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lusa Indah Prahartiwi. Selama 1 semester ini kita akan saling sharing mengenai mata kuliah multimedia. Tujuan pembahasan mata kuliah ini untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat memahami perkembangan dan kemajuan dalam bidang Microsoft Office, khususnya Microsoft Excel dan PowerPoint. Untuk Microsoft Excel, studi kasus yang dipersiapkan berbasis terapan yang dapat dipergunakan di bidang bisnis. Sedangkan untuk Microsoft PowerPoint akan difokuskan pada mendesain materi presentasi berbasis multimedia. Jadi nanti kalian bisa mengkombinasikan unsur teks, animasi, video, dan juga grafik ke dalam presentasi kalian. Pada pertemuan satu ini, kita akan mereview kembali Microsoft Excel, kemudian penggunaan formula, serta penggunaan fungsi yang ada di dalam Microsoft Office Excel-nya. Oke, kita langsung masuk ke dalam pengenalan Microsoft Office Excel. Sebenarnya sudah tidak perlu diperkenalkan lagi ya. Tentunya kalian juga sudah tidak asing lagi dengan Microsoft Excel ini. Jadi tujuan dari pertemuan pertama ini adalah untuk mereview kembali yang sudah kalian pelajari di sekolah. Langsung saja, di sini untuk bagian-bagian Excel-nya, ketika saya sorot di baris pertama kolom pertama, ini dinamakan dengan sel A1. Kemudian jika saya sorot di sini di baris ke-6, kolomnya ke-7, ini disebut dengan sel G6. Lalu jika saya sorot di sini, ini dinamakan dengan sel D7. Lalu apabila saya blok 5 baris dan 6 kolom, ini disebut dengan range. Jadi ini dikatakan range A1 sampai dengan range F5. Oke, di dalam Excel ini terdapat worksheet. Ini disebut dengan worksheet 1. Ini sheet 1, kemudian nanti ada sheet 2, sheet 3, sheet 4, dan juga sheet 5. Sedangkan kumpulan dari beberapa sheet ini, kumpulan dari sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, sampai dengan sheet 5 dinamakan dengan workbook. Ya, kita langsung saja masuk ke dalam studi kasusnya. Di sini saya sudah menyiapkan ada kode barang, spesifikasi, cabang, harga, jumlah jual. Di sini saya sudah siapkan untuk contoh alamat dari relatif, alamat semi absolut, dan juga alamat absolut. Yang pertama untuk alamat relatif. Alamat relatif ini jika dituliskan ke dalam bentuk rumus atau fungsi akan berubah jika dikopi ke sel lain. Sebagai contoh, saya akan membuat formula dari harga dikalikan dengan jumlah jual. Untuk memasukkan formula dan juga fungsi, jangan lupa diawali dengan simbol sama dengan. Kemudian klik sel D2-nya atau harga dari barang pertamanya dikalikan dengan jumlah jual dari barang pertama, lalu tekan enter. Hasilnya adalah 32.400.000. Nah, ini jika dikopikan ke barang kedua, 3, 4, dan 5, atau di drag ke bawah, di copy, maka rumusnya akan muncul. Ini ya. Akan otomatis untuk barang kedua, rumusnya adalah sel D3 dikalikan dengan E3. Barang ketiga, sel D4 dikalikan dengan sel E4. Ini disebut dengan alamat relatif. Lalu untuk alamat semi absolut. Alamat semi absolut ini jika dituliskan dengan tanda dolar di depan baris atau kolom sehingga nilainya tidak akan berubah. Oke, saya kasih contoh sama dengan saya akan mengkalikan harga ini dikalikan dengan 5. Sama dengan sel D2 tekan F4 sebanyak 3 kali. Nanti muncul simbol dolarnya di depan. Kemudian dikalikan dengan 5. Nah, ini jika dikopikan ke sel lain, yang di absolut adalah sel harganya. Ya, harganya berubah sesuai dengan barangnya. Di sini D2, D3,
D4, D5, dan D6. Akan tetapi perkalian 5-nya tetap. Semuanya dikalikan dengan 5. Ini yang dinamakan dengan semi absolut. Selanjutnya, untuk alamat absolut, alamat yang dituliskan dengan tanda dolar di depan baris dan kolom. Oke, contohnya seperti ini. Sama dengan, saya akan mengkalikan harga barang pertama ini, kemudian tekan F4 satu kali, nanti muncul simbol dolarnya 2 ya. Kemudian dikalikan dengan jumlah jual. Lalu tekan enter, kopikan ke sel lain. Oke, bisa dilihat di sini untuk barang pertama yang dikalikan adalah sel D2 dikalikan dengan sel E2. Jadi harga 2.700.000 dikalikan dengan 12. Lalu barang yang kedua bagaimana? Barang yang kedua tetap sama, harga yang dikalikan adalah yang 2.700.000. Nih, yang sel D2. Tetapi dikalikan dengan jumlah jual yang di barang kedua. Barang ketiga juga sama. Jadi sebanyak apapun barang, jika dimasukkan alamat absolut seperti ini, maka barang tersebut akan dikalikan dengan harga barang yang pertama. Karena harganya sudah dikunci. Nih, dengan menggunakan simbol dolar ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi teks. Di sini yang pertama adalah fungsi concatenate. Fungsi ini adalah untuk menggabungkan string dari teks pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Contohnya, sama dengan masukkan fungsi concatenate. Ini sudah muncul ketika diketikkan 4 huruf, langsung saja di tab. Nah, di sini sudah ada aturannya, yaitu untuk memasukkan teks yang pertama, titik koma, masukkan teks yang kedua, titik koma, dan sebagainya, sampai dengan diakhiri tanda tutup kurung. Di sini saya akan memasukkan kode barang, titik koma, digabungkan dengan spesifikasi. Titik koma, lalu tutup kurung. Enter. Hasilnya adalah LED strip 32 strip sub yang ada di kode barang ini langsung gabung dengan spesifikasinya yaitu 32 inch. Nih. Jika dilihat di sini, ini benar-benar gabung tanpa spasi ya. Jadi bagaimana kalau mau dibuat spasi antara kode barang sama spesifikasinya? Caranya adalah sama dengan concatenate, kemudian kode barangnya atau sel A2, titik koma. Nah, di sini saya akan mau menambahkan spasi sebelum masuk ke spesifikasi. Caranya adalah kutip 2, tekan spasi satu kali, kutip 2, titik koma, baru masukkan sel B2-nya atau spesifikasinya. Titik koma, tutup kurung, enter. Oke, di sini sudah ada spasinya ya. Selanjutnya fungsi textLength. Di sini fungsinya untuk menghitung banyaknya karakter yang ada di dalam sel tersebut. Misal, sama dengan masukkan fungsi length. Kemudian apa yang akan dihitung? Misal, sel A2. Kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 10. Benarkah? Di sel A2 ada 10 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, fungsi length ini juga membaca spasi. Jadi apabila di sini ada spasi, misalnya saya tambahkan spasi di sini setelah strip, spasi, kemudian di enter. Length hasilnya adalah 11. Di sini dihitung dari L sampai dengan B. Jadi spasi akan tetap dihitung. Oke, selanjutnya untuk yang left. Di sini saya kembalikan lagi spasinya. Untuk yang left, masukkan fungsi left sama dengan left. Kemudian kode barangnya, kemudian titik koma,
Di sini ada 6 cards-nya. Ada berapa karakter yang akan ditampilkan? Saya akan menampilkan 3 karakter saja. Tutup kurung. Nah, yang tampil hasilnya adalah LED. Jadi, fungsi left ini untuk menampilkan karakter dari sebelah kiri sebanyak 3 karakter, karena saya memasukkannya 3. Kalau misalnya saya ganti di sini jadi 6 karakter. Enter, yang tampil adalah LED strip 32. Ditampilkan dari sebelah kiri sebanyak 6 karakter. Selanjutnya untuk yang right, sama dengan right, tab, kode barang, titik koma, 5. Nah, untuk yang right, untuk menampilkan karakter dari sebelah kanan sebanyak 5 karakter. Dari sebelah kanan berarti dari belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang ditampilkan adalah 2 strip SUB. Lalu untuk yang mid. Mid sama dengan mid. Lalu saya akan menampilkan A2 titik koma 4 titik koma 3. Enter. Oke, untuk yang mid di sini saya akan menampilkan karakter dimulai dari karakter keempat. 1, 2, 3, 4 berarti dari strip sebanyak 3 karakter. Berarti yang tampil adalah strip 32. Nih, strip 32. Jadi ditampilkan dari kode barang karakter keempat 1, 2, 3, 4 sebanyak 3 karakter. 1, 2, 3. Jadi yang tampil adalah min 32. Lalu untuk yang proper, fungsi proper, kode barang, tutup kurung, enter. Oke, untuk proper ini fungsinya adalah untuk merubah huruf kapital di awal karakter, di awal huruf. Nih, di sini kan awalnya hurufnya besar semua LED, ya. Terus SUB. Nah, LED ini dirubah yang besar, yang kapital hanya huruf L-nya saja dan juga S-nya saja yang besar. Itu untuk proper. Lalu untuk yang upper. Upper, kode barang, enter. Nah, upper ini untuk merubah semua huruf yang ada di dalam sel A2 menjadi huruf kapital semua. Di sini terlihat SUB-nya kecil, dirubah ke dalam fungsi upper menjadi kapital semua SUB-nya. Selanjutnya untuk yang lower. Lower, kemudian sel A2, tutup kurung. Nah, lower ini kebalikan dari upper. Dia akan merubah semua huruf yang kapital menjadi huruf kecil semua. Oke, itu untuk yang fungsi teks. Oke, selanjutnya untuk fungsi matematika. Di sini yang pertama ada fungsi sum. Ini digunakan untuk menjumlahkan nilai yang ada pada range tertentu. Contohnya, saya akan menjumlahkan jumlah jual dari kelima barang tersebut. Masukkan fungsinya sama dengan sum di tab. Range-nya itu dari E2 sampai dengan E6 atau dari barang pertama sampai dengan barang kelima. Lalu tekan enter. Hasilnya adalah 65. Jumlah seluruh penjualan dari kelima barang adalah 65 buah. Lalu untuk sum if, ini untuk melakukan penjumlahan data dengan satu kriteria tertentu. Misalnya saya akan memasukkan jumlah penjualan yang ada di kota Jakarta. Fungsinya sama dengan sum if, masukkan range-nya, kotaknya itu dari
C2 sampai dengan C6, kemudian titik koma. Kriterianya adalah Jakarta. Titik koma, kemudian saya akan mengambil jumlah jualnya. Enter. Nah, di sini hasilnya adalah 18. Apakah benar penjualan yang ada di kota Jakarta ada 18 buah? Sini ada 2, Jakarta, kemudian jumlah jualnya ada 8 dan 10, totalnya adalah 18. Lalu untuk yang sum if untuk melakukan penjumlahan data dengan banyak kriteria. Di sini contohnya, saya akan mengambil jumlah jual yang ada di kota Jakarta dengan spesifikasi hanya untuk TV 29 inch. Fungsinya sama dengan sum if, kemudian masukkan jumlah jualnya, titik koma, lalu saya akan mencari yang ada di cabang Jakarta, titik koma, kriterianya adalah Jakarta, titik koma. Lalu untuk yang spesifikasinya hanya 29 inch. 29 inch. Tutup kurung, enter. Apakah benar hanya ada 10? Jika dilihat di sini, untuk cabang Jakarta dengan spesifikasinya 29 inch, jumlah jualnya adalah 10. Selanjutnya untuk fungsi average. Fungsi average ini untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range. Di sini contohnya saya akan mencari harga rata-rata dari kelima barang tersebut. Sama dengan average, kemudian blok range dari harganya, tutup kurung, enter. Harga rata-rata dari kelima barang tersebut adalah 4.300.000. Kemudian max. Max ini untuk mencari harga tertinggi atau nilai tertinggi. Max sama perintahnya ya. Di range D2 sampai dengan D6. Enter. Harga tertingginya yaitu 8 juta dari kelima barang tersebut. Min ini kebalikan dari max, jadi untuk mencari harga terendahnya atau nilai terendahnya dari harga. Harga terendahnya adalah 1.800.000. Ini paling rendah dari barang yang lain. Selanjutnya untuk contoh count if, di sini saya akan mencari harga barang dari TV yang harganya di atas 3 juta. Fungsinya sama dengan count if, kemudian masukkan range harganya, titik koma, kutip yang harganya di atas 3 juta. Kutip, tutup kurung. Oke. Ada 2 barang, di sini hasilnya ada 2 barang yang harganya di atas 3 juta. Yaitu yang pertama di sini ada 8 juta untuk LED 50 inch Jakarta dan juga 7 juta untuk LED 50 inch Yogyakarta. Oke, cukup sekian untuk pertemuan pertama ini. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.